Petrus yang mengatasi Petra episode ke-6, Pemurnian Kerajaan Allah. Tuhan Yesus menyatakan ada dua tipikal kerajaan Allah, yaitu diumpamakan sebagai gandum dan lalang. Dan paralel dengan itu yaitu biji sesawi dan adonan yang hamir setelah diragi oleh perempuan pelacur Babel. Jemaat perdana diisyaratkan oleh Yesus bahwa mereka akan mengalami penganiayaan oleh penguasa dunia. Dan seperti biji sesawi yang jatuh ke tanah dan mati, supaya dapat tumbuh di kemudian hari menjadi pohon yang besar dengan banyak cabang. Jemaat perdana dituntut untuk menyerahkan nyawanya, agar memperolehnya kembali. Sebaliknya, ada di antara jemaat yang tidak akan menyerahkan nyawanya, bahkan akan memperoleh kuasa atas dunia, dan tidak akan mati sampai dengan kedatangan Anak Manusia dalam kemuliaannya. Inilah jemaat tipikal adonan hamir yang juga diumpamakan sebagai lalang. Seperti perumpamaan Petros di atas Petra. Jemaat dipersiapkan seperti sebuah batu di atas bukit batu Kaisar Filipi yang melambangkan alam maut. Alam maut tidak akan berkuasa atas jemaat. Sebab kunci kerajaan sorga telah diberikan kepada jemaat. Ragi yang dimaksud adalah ragi orang Farisi. Disebarkan oleh Nikolaus Yudaisme dari Antiokhia. Hingga para pengikutnya disebut sebagai para pengikut ajaran Nikolaus. Injil mereka kita kenal sekarang dengan sebutan kitab Didache. Prosesnya dimulai dari Antiokhia. Pada akhir abad pertama, Rasul Paulus meminta agar utusan iblis disingkirkan oleh Tuhan daripadanya, tetapi permintaan ini ditolak Tuhan. Paulus inilah salah satu hamba yang dimaksud yang hendak mencabut ilalang itu. Gereja perdana memang diizinkan untuk tumbuh bersama ilalang dan mati sebelum abad pertama berakhir. Dan ilalang akan menjadi kerajaan Allah tipikal kedua, adonan hamir. Saat-saat terakhir hidupnya, Rasul Paulus menuliskan bahwa sebagian besar jemaat sudah berpaling darinya, dan mengikut para pengajar-pengajar palsu. Bahkan Rasul Paulus mencantumkan nama-nama orang yang ia tunjuk sebagai penilik jemaat dan uskup, episkop, dan menyebut kejemaatan di luar wewenangnya sebagai para pekerja palsu. Rasul Paulus menyebut jemaat mereka sebagai orang-orang dari kalangan Yakobus. Galatia 2 ayat 12 Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Di Antiokhia ini juga Santo Ignatius, salah satu bapak gereja Katolik dan Ortodoks pernah menjadi uskup, dan dipercaya sebagai murid langsung dari Rasul Yohanes. Padahal tidak ada catatan di Alkitab yang menunjukkan bahwa Yohanes pernah mengajar di Antiokhia. Sedangkan Petrus di Antiokhia hanyalah sebagai tamu saja. Dan sejarah gereja Katolik pun tidak mampu menjawab tentang bahasa apa yang digunakan oleh Yohanes mengajar Santo Ignatius. Apa yang diisyaratkan oleh Yesus ini digenapi pada tahun 70 sampai dengan 100 Masehi. Seluruh jemaat yang setia dibunuh, sedikit sisa-sisanya melarikan diri ke pegunungan Frigia, mereka dikenal sebagai kaum Montanis, dan mereka bertahan hingga sekitar abad ke-7. Hanya jemaat yang kompromi dengan penguasa dunia dibiarkan hidup tanpa harus menyangkal iman. Dan Yesus menyambung perkataannya memberi isyarat tentang yang akan terjadi pada jemaat berikutnya yang akan datang, kesukaran besar, dan kedatangan Anak Manusia untuk mengangkat jemaat. Lalu ajaran Nikolaus yaitu ragi orang Farisi itu menyebar dengan cepat ke seluruh jemaat Asia Kecil. Dan di Pergamus ditambah lagi dengan ajaran Bileam. Ketika penganiayaan terhadap jemaat semakin membesar, sebagian jemaat Pergamus terindikasi berkompromi dengan iblis. Setiap orang Kristen yang tidak mau menyangkal iman dibunuh, tetapi jemaat Pergamus dibiarkan hidup meski tak menyangkal iman. Dengan demikian digenapilah apa yang telah diisyaratkan Yesus di Petra Kaisar Filipi, bahwa ada jemaat yang tidak mau menyerahkan nyawanya.
Dan selanjutnya jemaat itu mendapat bagian untuk memerintah dunia. Penganiayaan terhadap saingan-saingan mereka pun terus terjadi. Pada awal abad keempat, Kaisar Konstantinus Agung menyatakan diri menjadi Kristen, dan bersama jemaat pengikut ajaran Nikolaus, bersama-sama berusaha memusnahkan kekristenan yang berbeda pendapat dengan mereka. Dan berdirilah jemaat kekristenan Romawi, inilah adonan yang hamir itu. Orang-orang Farisi mempertanyakan kapankah kerajaan Yesus itu akan datang. Dan Yesus menjawab mereka, bahwa kerajaannya datang tanpa bisa diamati secara lahiriah. Bahwa kerajaannya itu ada di antara mereka. Orang-orang Farisi menanyakan hal itu karena mereka mempercayai bahwa Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudus. Sementara yang mereka saksikan hanya segelintir saja pengikut Yesus. Orang-orang Farisi bahkan memiliki pengikut berkali lipat dari jumlah pengikut Yesus. Kerajaan Allah ada di antara mereka, yaitu para pengikut Yesus yang dipersiapkan menjadi biji sesawi yang akan mati, kemudian tumbuh menjadi besar di akhir zaman. Kerajaannya adalah umat percaya yang akan diangkatnya menjelang dia menginjakkan kaki di bumi mendirikan kerajaan damai. Kerajaan Yesus terdiri atas orang-orang yang dilahirkan oleh Allah melalui iman kepada Tuhan Yesus. Bukan berdasarkan silsilah apostolik, ataupun petunjuk dongeng-dongeng yang disebut tradisi suci. Sama seperti Paulus dipilih menjadi Rasul Kristus tanpa minta petunjuk dari manusia. Jauh sebelum semua ini terjadi, Nabi Daniel telah bernubuat. Pertama-tama, ia mengartikan mimpi Nebukadnezar. Nebukadnezar telah memimpikan sebuah patung, kepalanya dari emas tua, lengan perak, perut dan pinggang tembaga, paha dari besi, serta kaki dari besi bercampur tanah liat. Lengan dari perak melambangkan kerajaan Media dan Persia. Perut dan pinggang dari tembaga melambangkan kerajaan Yunani. Paha dari besi melambangkan Romawi. Besi adalah lambang Romawi, sedangkan tanah liat adalah lambang kekristenan. Perkawinan keduanya menghasilkan kekristenan Romawi yang terpecah. Sebuah batu yaitu kekristenan sejati akan menghancurkannya. Daniel 8 ayat 8, TB, kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu, lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Daniel 8 ayat 9, TB, maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil, yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur dan ke arah tanah permai. Kambing jantan melambangkan Yunani. Tanduk besar adalah Alexander Agung. 4 tanduk adalah 4 pecahan kerajaan Yunani, yaitu, Kerajaan Pergamon di Asia Minor, Kerajaan Macedonia di Yunani, Kerajaan Seleukia di Persia, dan Kerajaan Ptolemanik di Mesir. Pergamus adalah tempat takhta iblis berada, di mana jemaat mengadakan kompromi dengan penguasa dunia, menjadi cikal bakal kekristenan Yunani Romawi atau Kristen Romawi. Daniel 7, 2 ayat 3, TB, berkatalah Daniel, demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. 4 binatang itu adalah lambang 4 pecahan Kristen Romawi, yaitu, Katolik Roma, Gereja Syria, Ortodoks Oriental dan Ortodoks Timur. Dalam kitab Wahyu dan Zakaria, keempat pecahan Kristen Romawi ini digambarkan sebagai kuda putih, kuda merah, kuda hitam dan kuda belang beserta para penunggangnya. Kuda putih adalah Katolik Roma, ditunggangi oleh roh yang memegang panah. Artinya berkuasa mempersatukan kaumnya di bawah satu kepausan. Menguasai dunia bagian barat. Kuda merah pada melambangkan gereja Asiria. Gereja barat menyebutnya Nestorian. Roh yang menungganginya adalah ahli bertempur. Gereja ini menjelajah seluruh dunia. Bahkan di Nusantara, mereka sudah mendirikan jemaat di Barus Sumatera Utara mungkin sejak awal abad ke-5.
Kuda hitam adalah gereja ortodoks timur, berkuasa atas utara dunia. Penunggangnya adalah roh komunisme dan sosialisme. Kuda belang melambangkan kekristenan ortodoks oriental. Menguasai bagian selatan dunia. Ditunggangi oleh roh maut. Zaharia 6 ayat 6 dan 7, TB, yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, yang putih itu keluar ke arah barat, yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan, dan yang merah itu keluar, gelisah untuk pergi, hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah, jelajahilah bumi, maka mereka menjelajahi bumi. Yang membedakan pecahan Kristen Romawi ini dari kerajaan-kerajaan penguasa dunia sebelumnya adalah bahwa kepemimpinan mereka tidak diwariskan pada keturunan maupun kepada bangsa tertentu. Daniel 11 ayat 4, TB, tetapi baru saja ia muncul, maka kerajaannya akan pecah dan terbagi-bagi menurut keempat mata angin dari langit, jatuh bukan kepada keturunannya, dan tanpa kekuasaan seperti yang dipunyainya, sebab kerajaannya akan runtuh dan menjadi milik orang-orang yang lain daripada orang-orang ini. Keempat kerajaan itu memiliki kemiripan dengan asal-muasal mereka dalam hal keibadatan, yaitu dalam hal liturgi, ekaristi, formula baptis serta penempatan Taurat dalam perihal keselamatan jiwa. Karena sejak semula, adonan ini diragi oleh perempuan pelacur Babel, dengan ragi orang Farisi, yaitu ajaran Nikolaus, kitab Didache. Namun demikian Injil diberitakan juga oleh mereka. Sementara pada waktunya kekristenan tipikal gandum atau sesawi akan tumbuh. Secara lahiriah, berdasarkan berita tentang nama Tuhan kerajaan Allah berasal dari suatu kumpulan yang bergembala satu. Dan kita tahu bahwa kumpulan itu adalah Katolik Romawi yang memiliki satu paus. Yohanes 10 ayat 16, TB, ada lagi padaku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Saya terjemahkan secara langsung dari bahasa aslinya. Kayala probata eko, artinya dan ada domba-domba lain ku miliki, hauk osine tsul stauts, artinya yang bukan bagian kawanan ini. Kakeina de imi agagein, artinya mereka juga perlu kutuntun keluar. Fonsmou akakosin, artinya suaraku akan didengar. Kai genson tainia poim hais poim, artinya dan akan ada satu kandang. Dengan satu gembala lain. Konteks perikop Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 21 adalah bahwa Yesuslah yang empunya domba-domba yaitu para pengikutnya, Yesuslah pintu, dan domba-dombanya akan mendengar suaranya, lalu ikut keluar dari kawanan yang digembalakan orang-orang Farisi. Bahwa kemudian akan ada kawanan lain yang bukan dari bagian kawanan para rasul, yaitu jemaat Kristen di masa yang masih jauh dari zaman rasuli. Mereka juga harus dituntun keluar dari kawanan yang digembalakan oleh satu gembala yang lain dari Yesus. Dan mereka akan mendengarkannya. Pada awal abad ke-16, biji sesawi mulai mereka siap untuk mengeluarkan semainya. Dan selanjutnya akan tumbuh menjadi pohon sesawi dengan cabang-cabangnya. Meskipun sebenarnya proses merekahnya biji sesawi itu sebenarnya sudah dimulai sejak abad ke-14. Tetapi pada abad ke-16 lah reformasi Protestan secara aktual terjadi. Sejak saat itu mereka keluar dari kandang domba Katolik Roma dan mengikut Yesus, gembala yang baik. Namun demikian mereka tetaplah berasal dari adonan yang hamir oleh ragi yang ditabur oleh perempuan pelacur Babel. Proses reformasi masih tetap berlangsung. Kerajaan Allah menghadapi tantangan yang baru. 1 Korintus 5 ayat 7 buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Berabad-abad lamanya kerajaan Allah hamir oleh ragi. Bukan cuma ragi orang Farisi, juga ragi orang Saduki, ajaran Bileam,
bahkan filosofi Plato pun ikut mewarnai pengajaran kekristenan. Mulai dari ajaran tentang keselamatan, dosa, baptisan, kedatangan Yesus yang kedua, keesaan Allah, konsep surga neraka bahkan tentang roh. Umat Protestan diperhadapkan pada suatu perlombaan untuk membuang ragi lama dari tubuh Kristus. Mempersiapkan mempelai Kristus yang suci dan perawan. Karena inilah perlombaan, Protestan memang terdiri atas banyak cabang yang disebut denominasi. Dan apabila mempelai telah siap, Sang Raja Kemuliaan akan datang menjemputnya. Mazmur 24 ayat 9, TB, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gebang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Ibrani 12, 1, TB, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Protestan adalah akronim dari Protestamentum. Merupakan suatu peribahasa yang merujuk pada para pelayan perjanjian, 2 Korintus 3 ayat 6, TB, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pihak Katolik Roma kerap mempropagandakan bahwa Protestan adalah kaum tukang protes, dan menghubung-hubungkan definisi Protestan dengan surat protes Martin Luther. Hal ini jelas tidak benar, sebab tidak ada satu pun bahasa di dunia yang memiliki kosakata pemrotes yakni Protestan. Dan gerakan reformasi Protestan sudah ada puluhan bahkan ratusan tahun sebelum Luther. Menurut kronologisnya, Protestan dibagi menjadi 5 era, yaitu 1. Pra-reformasi, antara lain, Albigensis, Hussite, Lollard, Waldensis. 2. Reformasi, antara lain, Anabaptis, Anglikan, Calvinis, Lutheran, Reform, Socinianisme, Zwinglianisme. 3. Pasca reformasi, antara lain, Amish, Baptis, Kongregasional, Menonit, Metodis, Pietisme, Presbyterian, Puritan, Universalis. 4. Kebangunan besar, antara lain, Injili, Pentakosta, Revivalis. 5. Restorasionis, antara lain, Gerakan Restorasi, Advent. Meskipun doktrin dari denominasi-denominasi Protestan jauh dari seragam, ada beberapa keyakinan yang tersebar pada Protestantisme yaitu doktrin sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Sola gratia berpegang bahwa keselamatan merupakan anugerah dari Tuhan. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Sola fide berpegang bahwa keselamatan yang datang hanya melalui iman di dalam Yesus sebagai Kristus, bukan melalui perbuatan baik. Sola scriptura mempertahankan bahwa Alkitab, bukan tradisi gereja atau interpretasi gerejawi dari Alkitab, adalah sumber otoritas final untuk semua orang Kristen.